Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kami kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan buat kami untuk menikmati berkat dan anugerah-Mu. Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi pegangan dan penuntun hidup kami di sepanjang hari ini. Hikmat-Mu kami perlukan untuk memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema menjadi orang Kristen kelas dunia. Ya, menjadi orang Kristen kelas dunia. Berbicara tentang kelas ini Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam tinju ada 17 kelas. Saya sebenarnya tidak terlalu paham dengan tinju ini. Tapi saya cari tahu ternyata di dalam tinju itu, tinju profesional itu ada 17 kelas. Yaitu dimulai dari kelas jerami atau kelas terbang mini sampai dengan kelas berat. Ya. Dan kalau di Indonesia dalam dunia pendidikan juga ada kelasnya. Ya. Dimulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, lalu ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi ini juga mulai dari diploma sampai dengan S3 atau yang kita kenal dengan doktor. Jadi di dalam dunia ilmu, pengetahuan ataupun tinju seperti tadi yang saya sudah katakan bahwa itu ternyata ada pembagian-pembagian kelasnya. Dan pembagian kelas ini itu menentukan seberapa banyak atau seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau di dalam dunia pendidikan di Indonesia tentunya kemampuan yang dimiliki oleh anak PAUD akan jelas sangat berbeda dengan yang dimiliki oleh anak SMP misalnya atau anak SMA. Ya. Jadi kelas ini tadi menentukan seberapa besar pengalaman seseorang menekuni bidang tertentu yang dia tekuni dan seberapa besar kemampuan yang dia miliki. Nah, di dalam kerohanian kita juga di dalam Markus pasal yang ke-16, Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, begini firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya, ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini sebenarnya sama, Markus pasal 16 ayat 15 ini sebenarnya sama dengan Matius pasal yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-28, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ini kita kenal dengan amanat agung. Amanat agung Yesus Kristus yang dia sampaikan kepada umat-umatnya, yang dia sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dan amanat yang sama ini juga sebenarnya sampai kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Amanat agung ini juga adalah menjadi bagian saya dan bagian saudara. Namun dalam amanat agung ini tadi ada pembagian kelasnya juga, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan bahwa ada kelas dalam kerohanian kita ini tadi dalam menerima amanat agung ini dan menjalankannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dikatakan yang terakhir sampai ke ujung bumi, atau yang kita kenal seperti tema kita tadi adalah kelas dunia. Ya. Saya dan saudara mendapatkan satu amanat, mendapatkan satu perintah langsung dari Yesus Kristus supaya kita menjadi orang-orang Kristen kelas dunia. Kalau kelas dunia berarti adalah kelas paling tertinggi. Ya. Kita menjadi orang Kristen kelas dunia, bukan menjadi orang Kristen duniawi. Apa sih perbedaan dari orang Kristen duniawi dan orang Kristen kelas dunia ini? Ya, orang Kristen duniawi itu memandang Tuhan terutama sebagai pemuasan pribadi. Ya, maksudnya apa? Mereka diselamatkan tetapi mementingkan diri sendiri. Jadi fokusnya kepada diri sendiri. Mereka mencari Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat. Mereka mencari Tuhan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang mereka mau. Mereka mencari Tuhan hanya untuk memuaskan hasrat mereka. Untuk memenuhi semua kebutuhan keperluan mereka. Itu adalah orang-orang Kristen kelas duniawi. Jadi fokusnya kepada diri sendiri, pemuasan hasrat diri sendiri. Jadi untuk aku, dan untuk aku. Itu adalah kelas dunia. Itu adalah kelas duniawi ya. Berbeda dengan kelas dunia yang dimaksudkan adalah mereka fokusnya bukan kepada diri sendiri, tetapi fokusnya kepada Tuhan. Artinya melaksanakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Mereka menyadari penuh bahwa mereka dipanggil, mereka dipilih, dan mereka diselamatkan itu untuk melakukan sesuatu misi daripada Tuhan. Mereka harus menjalankan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka kalau di sini tadi diperintahkan untuk melakukan amanat agung supaya menjadikan seluruh dunia ini menjadi murid Yesus, percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara, sewaktu gereja mula-mula ketika murid-murid menerima amanat ini, mungkin akan bingung bagi mereka. Mereka mungkin akan sedikit bingung bagaimana kami bisa pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Karena pada waktu itu teknologi belumlah secanggih seperti saat ini. Tapi berbeda dengan saya dan saudara. Saat ini teknologi sudah sangat-sangat maju. Baik di bidang transportasi, komunikasi, atau bagian-bagian bidang-bidang lainnya itu sudah sangat-sangat maju. Untuk berpergian ke seluruh dunia tidak membutuhkan waktu yang sangat lama lagi. Tidak perlu memakan waktu yang sangat panjang. 1 hari bisa sampai, beberapa jam bisa sampai. Lalu memberitakan Injil kepada seluruh dunia tidak sulit lagi. Saat ini ada internet yang sangat mendukung kita. Dan gereja kita sudah mengambil bagian dalam hal ini. Renungan pagi khususnya ini sudah ditayangkan di YouTube gereja kita. Dan YouTube gereja kita ini bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja. Mereka boleh mengaksesnya. Dan kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan itu boleh didengar di mana saja, kapan saja, di bagian pelosok dunia mana saja. Artinya sudah diberi kemudahan buat saya dan buat saudara untuk menjalankan amanat agung ini. Tinggal kemauan kita pribadi lepas pribadi. Ya. Dan apa yang bisa membuat kita menjadi saksi Tuhan ini tadi?
kelas dunia ini tadi, kembali kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus Tuhan turun. Jadi kalau kita mau menjadi orang-orang percaya kelas dunia, pegang firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan itu di dalam hidupmu. Miliki firman Tuhan di dalam hidupmu dan miliki Roh Kudus Tuhan yang terus bertumbuh di dalam kehidupanmu. Karena itu yang akan memberikan kuasa buat saya dan buat saudara supaya kita bisa menjadi orang-orang Kristen kelas dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, keputusannya ada di tangan saya dan di tangan saudara. Kita mau tetap berfokus kepada diri sendiri dan akan menjadi terus-menerus menjadi orang Kristen kelas duniawi, atau kita mau berfokus kepada Tuhan, melakukan amanat yang Dia berikan kepada kita dengan memiliki firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan itu di dalam hidup kita, supaya kita memiliki kuasa dan menjalankannya sebagai orang-orang Kristen kelas dunia. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya hanya mengingatkan buat kita semua. Tapi keputusannya kembali di tangan kita masing-masing. Tapi Tuhan merindukan supaya kita boleh menjadi orang-orang Kristen kelas dunia. Dan kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Lewat apa yang kita miliki. Kita menyampaikan Yesus Kristus kepada dunia ini. Sehingga orang-orang juga boleh mengenal Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami memerlukan Roh Kudus Tuhan dan hikmat yang daripada-Mu. Supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang percaya kelas dunia yang melakukan amanat agung yang Tuhan sudah perintahkan dalam hidup kami. Tuntun kami di sepanjang hari ini. Jaga lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di dalam Tuhan dijadikan berhasil. Sehingga di dalamnya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.